Hai gengs, back with Medinda di Tarot Reading. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah dia yang diam-diam jadi pengagum rahasiamu, secret admirer. Ya kalau enggak rahasia sih ya bukan secret ya. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Energi kamu ke seseorang yang jadi pengagum rahasiamu. Parah banget ya, lu pada bully gue ya. Gara-gara video yang terakhir backsoundnya kegedean. Backsound ya guys, bukannya soundtrack. Soundtrack mah lu pikir gue main film soundtrack. Energi dia. Yang terakhir itu videonya backsoundnya kegedean guys. Ya biasalah, mungkin aku pikir udah dikecilin ternyata belum gitu kan. Maksud aku tuh kalau ada salah-salah dari aku, kalian tinggal remind aja kayak kayaknya backsoundnya kegedean deh gitu. Itu namanya kasih tahu. Nah ya kan, nggak usah diketawa-ketawain apalah segala. Lu pada bully gue parah banget loh. Thanks buat yang nggak komentar soal backsound. Pasti kalian ngerti kalau manusia itu ada hilaf, ada salah dan kurangnya. Ya kan. Ya aku nggak akan minta maaf karena aku nggak sengaja. Apakah ada hati seseorang yang tersakiti karena backsound aku kegedean? Kan enggak, ya kan? Parah banget lu, ngetong-ngetongin gue, dasar lu kampung. Aku kasih tahu ya kenapa aku tuh selalu pakai backsound buat kalian yang ngerasa kayak, aduh mendingan gak usah pakai backsound bla bla bla. Bukan aku nggak terima kritik atau saran. Backsound itu ciri khas aku, bukan berarti aku kayak pengen biar ada ciri khasnya, enggak. Backsound itu penetralisir kalau ada suara-suara noise di luar suara aku. Ya kayak kadang suara anak kecil teriak-teriak lah di kolam berenang apa segala ya kan, di taman berisik banget gitu. Maksud aku adalah untuk menetralisir suara-suara itu supaya nggak terlalu jelas. Kalau aku nungguin anak kecil itu pada diem kan nggak mungkin kan, kapan aku bikin videonya ya kan. Jadi aku pakai mix background supaya noise itu agak nggak kedengeran jelas banget gitu. Ibaratnya gini, misalnya kalian datang ke suatu tempat lah ya. Tempat itu tuh ada tempat parkirnya. Katakanlah Indomarket ya, Indomarket. Tempat itu tuh ada tempat parkirnya. Padahal kan nggak suka ada tempat parkir. Ada juru parkir yang minta uang parkir, ya kan? Karena bilangnya mungkin parkir di situ gratis. Tapi tuh ada tukang parkir, juru parkir minta uang. Tapi kalian butuh banget masuk ke Indomarket, ke toko itu beli sesuatu, ya kan? Terus kalian akan tetap masuk atau enggak? Cuma karena ada tukang parkir. Tetap masuk kan? Karena kalian butuh banget barang itu ada di situ doang. Ya udah, jadi fokuslah sama apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cari, apa yang kalian butuhkan. Kalian nggak usah terganggu dengan noise yang nggak penting. Nah sama kayak gitu, kalian masuk ke Indomarket, walaupun ada tukang parkirnya, kalau nggak mau bayar ya udah terserah, kalau bayar ya udah terserah. Sama kayak di sini. Kalau kalian ada yang nggak kalian suka, ya udah fokus aja ke isinya. Ya, kalau kalian nggak suka carilah di tempat lain, di Indomarket lain, di channel YouTube lain. Gitu, ya pung. Ya pung kampung. Jangan lo ngetong-ngetongin gue, lo ketawain gue apa? Cuma gara-gara backsound ketawain gue yang bisa baca tarot, lo bisa apa? Cie, lo bisa apa pung? Lo nggak bisa baca tarot kan? Udah gitu yang komennya yang pada bukan yang biasa komen gitu. Justru yang biasa komen tuh tahu banget aku. Jadi mereka pada nggak komen, aku mungkin ini salah atau apa. Ya udah, kesalahan kecil ya kan. Yang kayak mungkin selewat terus nemu video aku terus kayak ngetawain, kayak komen, "Di, lo siapa?" Udah gue blok ya. Gue nggak akan pernah lihat komen-komen lo lagi. For your information, setiap kalian komen itu kita yang punya channel bisa lihat kalian udah berapa kali komen. Kalau komen yang nggak pernah komen tapi langsung komenin kekurangan aku biasa langsung blok. Karena ya lo nggak tau gue gitu, lo masuk ke rumah orang komen kayak sotoy ya kan jatuhnya.
Kadang tuh banyak juga yang komen, enak nih apa backsoundnya, apa selera musiknya. Udah ya, kita langsung mulai aja. Boleh di skip kalau nggak mau denger. Aku tuh lembut, soft spoken, tapi aku juga bisa marah karena aku manusia. Kalau masih banyak kampung-kampung yang komenin hal yang nggak penting, aku nanti ngambek. Kayak kemarin aku ngambek kan 3 hari aku nggak bikin video. Rasain Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 3 hari ya. Energi kamu ke pengagum rahasia kamu. Energinya kamu melihat enggak deh, dia itu seseorang yang cukup sukses. Dia seseorang yang cukup sukses, pekerja keras, berdedikasi sama dirinya, sama pekerjaan apa yang dia lakuin. Dia passionate banget sama hidupnya. Intuisinya bagus, cuma agak misterius ya, say. Dan kamu nggak terlalu jelas dia maunya apa, dia tuh kenapa, dia tuh ada suka atau enggak sama kamu. Mungkin dia juga memang nggak benar-benar nunjukin itu. Malu kali ya, makanya jadi pengagum rahasia. Dia orang yang cukup powerful. Apa ya? Iya sih, dia agak-agak defensif kadang ke kamu. Dia lebih suka action daripada berkata-kata. Dan orangnya pemberani, dia tuh percaya banget sama dirinya sendiri. Oke, energinya ke kamu, udah nggak komunikasi kayaknya, udah nggak berhubungan. Dia tuh kayak seseorang yang nggak punya perasaan, kayak tega gitu loh tipenya, tegaan, apatis. Mungkin dia pemimpin dalam pekerjaan dan apa ya, ada sih rasa berharap. Dia lebih suka kebebasan, mungkin nggak mau ada status, HTS atau apa, kayak suka-suka aja mungkin. Dia tuh mirroring sikapnya, kalau kamu cuek dia cuek, kalau kamu care dia care, dan orangnya udah cukup sejahtera hidupnya, abundant, and cantik, menarik, ganteng, kreatif. Nah kan, benar, disiplin banget. Orangnya baik, ke semua orang baik. Tuh kan, ada kindness and apa ya, genuine kali ya tipenya. Tenang pembawaannya. Bisa jadi seseorang yang udah lama kamu kenal. Kayak kamu ngejudge dia kali ya, tapi dia nggak yakin tentang perasaan dan hubungan kalian. Oke, kita cek lagi. Dia secret admirer kamu. Ini nanti di komen lagi nih. Cahayanya gelap, serah, sakit mata deh lo. Kalian tuh guys, di dalam hidup terimalah apa yang terjadi, terimalah apa yang nggak bisa kalian kontrol. Bayangin aku yang nggak dikenal aja kalian kayak gitu, apalagi kalau kalian sikapnya sama orang yang kalian kenal. Apa nggak pusing tuh orang-orang sekitarmu? Dia pengagum rahasiamu. Dia kayaknya bingung sih, pernah ada di bingung harus gimana ke kamu, kayak harus, dia pernah ada di momen mau ambil keputusan untuk hubungan ini harus seperti apa. Sikapnya mungkin udah berubah sih kayaknya. Kayak udah selesai sih masanya kedekatan kalian ini, kayak udah end. Lo gue end. Pernah ada di momen intens. Dia tuh suka pakai barang luxury mewah. Dia tuh sangat apa ya? Orangnya belum terlalu modern ya. Orangnya percaya apa? Menyenangkan maksudnya. Hidupnya fulfillment, tenang, damai orangnya. Bukan tipe yang pecicilan kali ya. Banyak keberuntungan. Ya udah break sama kamu, udah selesai sih. Nggak tahu pernah official jadian atau enggak, tapi udah selesai nih kayak kedekatannya. Dia orangnya social butterfly. Kalau cewek tuh feminin banget. Mungkin ada yang rumahnya berdekatan. And orangnya dia tuh kayak udah punya segala keduniawian ini. Kayak dia mapan, mungkin fulfillment hidupnya, hidupnya tuh selaras. Tapi dia orangnya gampang anxiety nih katanya. Kata siapa? Kata gue lah, masa kata lo.
Kita cek lagi. Dia pengagum rahasiamu. Akhirnya apa? Karena pas aku bilang apa sih, kenapa sih videonya gitu ya. Pas aku cek, oh ini ternyata lupa dikecilin. Terus ya udah, pagi-pagi bangun tidur aku langsung kecilin itu, setting lagi. Terus aku upload tuh kan, kurang ini gimana, aku upload ulang. Kalau kalian tanya kenapa upload ulang, ya itu karena aku kecilin backsoundnya. Jadi tuh biasakan kalau ada orang yang salah tuh cukup diingetin aja. Pengagum rahasiamu, dia pernah ada di momen nunjukin perasaannya ke kamu, nunjukin effort juga. Tapi dia tuh overthinking. Ketika perasaannya makin besar, dia overthinking. Kayak ada sesuatu yang harus dia perjuangkan, yang harus dia korbankan di hubungan ini. Misal kalau dia mau lanjutin hubungannya sama kamu, dia mengorbankan hubungannya sama pasangannya. Misalnya kalau dia udah punya pasangan. Pernah nih dia kayaknya marah ke kamu. Pernah kayak di momen dia tuh marah-marah atau sebel sama kamu. Terus kelihatan dari perkataannya. Kalian tuh udah menjauh tapi diam-diam dia suka kepoin kamu. Karena ya itu namanya juga rahasia ya kan. Apa hubungannya hubungan rahasia juga? Ketika intens dia agak menjauh dari kamu. Nggak tahu lah ya, avoidant atau apa, tapi dia agak-agak menghindar atau jaga jarak. Ketika dekat sebenarnya happy banget. Nih dia pernah bingung mau lanjutin atau enggak hubungannya sama kamu. Tapi apa ya, nggak tahu nih. Ada sisi dimana dia insecure juga sih sama kamu. Dia tuh sering pengen chat kamu atau komunikasi, tapi kayak dia mengurungkan niatnya untuk nggak usah lah gitu. Ih sedih deh. Chat aja kali. Kan kangen, ya nggak sih? Chat aja mikir-mikir dia guys. Dia tuh tipe orang yang orang tuh harus ikutin dia. Dia kayak, kan tadi aku bilang dia powerful. Jadi semua orang tuh harus dia suka ngatur-ngatur, semua berjalan seperti apa yang kayak dia inginkan. Dia pernah galau sih. Kayak hubungan kalian tuh kayak di ujung tanduk, dia galau. Dan dia ini ya tipenya diktator, suka ngatur, suka-suka dia juga mungkin. Banyak achievement di dalam hidupnya. Bisa dibilang dia tipe orang yang sukses lah. Mungkin dia pernah ngejanjiin kamu sesuatu nih. Dia ketika hubungan kalian terguncang, dia nggak baik-baik aja sih. Kamu udah memenangkan hati dia nih. Kamu mencuri hatinya. Kalau ditanya apa yang dia suka dari kamu, nggak tahu sih. Bisa dibilang dia juga bingung, kenapa gue suka sama lo ya gitu. Padahal hubungannya menyusahkan karena ada sesuatu yang harus dia korbankan kan di sini. Dia suka kepoin kamu dari sosial media sih. Ya. Dia juga bingung akan seperti apa nih ke depannya hubungan kalian gitu loh. Dia juga bingung, galau, nggak clueless juga. Ada di momen juga kayak dia udah nggak mau tahu lagi tentang kamu. Dia punya salah mau minta maaf atau kamu yang mau minta maaf ke dia ya, entahlah ini ya. Dan dia orangnya suka berkembang ya, suka bertumbuh. Orangnya mungkin beberapa suka ibadah, bagus hubungannya sama Tuhan ya. Dia tuh orangnya nggak mau ribet, nggak mau pusing. Ada sesuatu yang chaos, dia pasti kayak ngejauh. Ya mungkin itu avoidant juga kali ya. Dia tuh kayak punya tim, punya orang-orang di bawah dia dalam pekerjaan. Sibuk banget dia sama pekerjaannya. Dan mungkin dia juga pernah memanifestasikan kamu ya. Berharap ya kayaknya. Dia tuh seseorang yang terlihat baik-baik aja di luar. Siapa pengagum rahasiamu?
Kadang kalau misalnya ya kalian ketemu di real life papasan, dia suka pura-pura nggak lihat kamu, kayak pura-pura cuek gitu loh. Tapi beberapa mereka masih suka sama kamu. Iya, ketika perasaannya makin besar, dia tuh berusaha tenang, kalem, nggak gerasak gerusuk yang kayak usaha banget atau menyatakan perasaan banget. Dia orangnya senang sendirian, suka meditasi kalau dia bisa meditasi. Beberapa mereka yang meninggalkan dan pergi menjauh dari kamu sih. Dia orangnya independen, bisa melakukan apapun sendiri ya. Tuh kan, ini ada kartu yang kayak dia diam-diam suka kepoin kamu. Ketika menjauh juga kepo. Mungkin beberapa mereka suka masak, suka bikin makanan, atau pernah kasih kamu makanan. Nah, itu maksudnya. Kasih kamu sesuatu, gift, tapi kebanyakan dalam bentuk makanan. Dia suka dengerin musik, bisa main alat musik atau suka posting-posting musik. Dia seseorang yang sangat menjaga pola hidup sehat, nutrisi, makanannya, dan family oriented. Suka ini perawatan, kalau dia cewek apalagi, dia suka perawatan, menjaga diri, self care. Ini apa ya, dia ini aja sih nyimpan perasaannya sendiri, nggak di post atau nggak keluar kemana-mana kalau dia suka sama kamu. Dia tuh ini aja sih mengikuti alur, dan dia tahu punya feeling ke kamu, ya udah dia ikutin aja perasaannya dibawa kemana. Tapi ada yang makin lama makin dalam. Tapi ketika dalam dia santai aja. Memang mungkin gak ada niat untuk mengembangkan hubungannya. Jadi kayak dia santai aja, stay, nggak yang usah sebegitunya. Karena mungkin tipe yang ya udah kalau tertarik ya udah mau gimana gitu kali ya. Tidak harus memaksakan untuk bisa memiliki kamu. Gitu maksudnya. Sekarang kita cari tahu apa ya alasan dia kagum ke kamu. Kan pengagum, jadi alasannya tuh kagumnya tuh apa, ya nggak sih? Gitu nggak sih guys? Alasannya ada yang pertama kali ngeliat tuh kayak langsung suka aja sama kamu, terus kayak questioning, dia tuh gini nggak sih, dia tuh apa, gitu-gitu loh. Ada yang suka karena terlihat kamu tuh polos. Mungkin polos tuh nggak ada orang yang benar-benar polos ya. Mungkin polos tuh kayak kelihatan kayak tipe orang yang baik gitu loh. Cewek baik, cowok baik, bukan bad boy atau urakan. Ada yang ya pada saat tahu, kenal, atau lihat kamu tuh kayak timbul perasaan. Ya nggak tahu, tiba-tiba aja kayak udah ada perasaan. Kamu memang orang yang dia impi-impikan. Ibaratnya kamu tipenya dia deh. Ada yang lihat dari kesuksesan kamu, achievement yang kamu miliki. Dan ada yang suka dari cara kamu memimpin, leadership. Melihat kamu yang punya power, dia suka. Mungkin kamu tipe yang maskulin. Memang ada koneksi aja di antara kamu sama dia yang sulit dijelaskan. Ya mungkin kamu husband material atau wife material yang cocok dijadiin pasangan sehidup sesurga. Cocok dijadiin partner. Ada yang langsung deket banget gitu loh. Out of nowhere kayak deket aja, cocok, klik, nyambung gitu. Walaupun hubungannya agak rumit, tapi ya itulah yang dia suka. Suka apa ya? Suka kamu ini juga independent, mandiri orangnya. You can do everything by yourself, and ya gitu deh. Ada yang ngerasa sukanya ketika berjauhan sama kamu, terus dia kayak sadar apakah aku punya perasaan. Dia baru sadar ternyata dia tuh suka dan tertarik sama kamu.
Hmm, apa ya? Ada yang ngerasa bingung sih kedekatannya sama kamu. Di saat bingung itu mungkin dia juga sadar dia punya perasaan, ada sesuatu yang beda di antara hubungannya sama kamu ini, nggak seperti hubungan sama orang lain. Kamu bikin dia kangen, hahaha. Dan apa ya, kamu tuh orangnya cukup hati-hati ke dia, hati-hati apa sih, memperlakukan dia, nge-treat dia, bener-bener ngejaga dia banget. Itu kan ada orang yang ya terserah lah, ngomongnya asal-asalan, ngomongnya apa ya, jahat, negatif. Kalau kamu tuh enggak, sangat hati-hati ke dia. Mungkin kamu juga tipe yang sangat hati-hati menjalani hidup. Entahlah dia tahu dari mana itu ya. Dan dia melihat ada kesempatan di hubungan ini, kayak bagusnya kalau kita pacaran misal, bagusnya kalau kamu jadi pasangannya dia, atau bagusnya kalau kita deket, atau kayaknya beruntung banget deh kalau aku bisa punya pacar kayak kamu gitu, atau kayak kayaknya bakal ada peluang deh kita bisa punya hubungan. Nah seperti itu ya guys ya. Mungkin kamu datang pas dia lagi patah hati, jadi dia ngerasa kamu tuh seseorang yang mengisi hari-harinya, atau ya dia jadi ada feeling aja gitu, nggak tahu kenapa pas dia lagi patah hati tuh kenal atau deket sama kamu, jadi kamu pengisi hatinya yang kosong. Sekarang kita cek bagaimana perasaan secret admirer kamu itu. Beberapa kalian tuh orangnya pendiam ya, nggak tahu pendiam beneran atau hati-hati ke dia atau kamu diamin dia, tapi beberapa mereka suka sama kamu karena kamu diam itu ya. Ada ya orang yang suka karena orang diam. Perasaannya sedih deh kayaknya ketika inget kamu, dia sedih, atau memang hubungan kalian tuh nggak sebagus itu, kayak mungkin kalian lagi diam-diaman atau saling ya gitu deh ya. Nah dari diam-diaman itu dia sedih kenapa hubungannya tuh jadi diam-diaman. Harusnya hubungannya tuh bisa apa ya, bisa baik kamu sama dia, kenapa jadi kayak gini. Nah itu maksudnya. Perasaannya ada yang masih baper, ada yang kayak walaupun slowly masih pengen nunjukin perasaannya ke kamu, atau kayak masih pengen buat effort. Masih ada yang suka tebar pesona juga. Tapi ada, selain dia diam-diam menyembunyikan perasaan, mereka juga diam-diam menyimpan rasa emosi kesel ke kamu ya. Tapi gak berhenti juga buat mikirin kamu. Masih ada yang kepikiran gimana cara untuk mengembangkan hubungan ini menjadi lebih dekat misalnya, atau ada perkembangan, peningkatan. Ada yang sering ngomongin kamu ke orang-orang sekitar dia, kayak dia tuh mengidolakan kamu banget, atau kamu orang yang dia suka tipenya, kayak kamu seseorang yang dia inginkan, dia impikan, kayak dia pengen banget pasangan tuh yang kayak kamu gitu. Atau dia suka banget sama kamu, pekerjaan kamu, bla bla bla. Nah dia suka talking about you with anyone gitu, dan orang sekitarnya mungkin tahu kalau dia tuh suka banget sama kamu gitu, saking seringnya ngobrolin gosip and anything about you ya. Perasaannya ada yang dulu tuh kayak semangat banget ya, kayak open up atau pengen dinotis sama kamu misalnya, nunjukin perasaan bla bla bla. Terus akhirnya ada yang kayak udah nggak terlalu semangat untuk mengejar kamu atau untuk dekat sama kamu. Makanya kenapa aku bilang masanya tuh kayak udah lewat. Dulu tuh excited parah, sekarang kayak no cares bisa ya. Perasaannya ada masalah sih sama kamu di sini. Nah akhirnya masalahnya tuh gantung, nggak ada jalan keluar, nggak selesai, gantung gitu aja. Akhirnya mungkin kalian konflik diam-diaman, dan itu apa ya, dan itu akhirnya masalahnya tuh kayak masih ada. Orang ini ngerasa kayak ada masalah antara kamu sama dia yang belum terselesaikan gitu guys. Ada yang defensif ke kamu karena takut nanti masalahnya makin besar. Ada yang defensif karena masih marah juga.
Ada yang defensif, sesimpel dia memang pengen jaga jarak aja ke kamu. Mungkin seseorang sadar banyak sedihnya, bukan banyak happy-nya, jadi ya udahlah, mundur gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang apakah tarik ulur gitu, ketika mendekat dia menjauh karena takut makin dekat, bisa juga. Kalau takut mendekat mungkin jadinya takutnya dianggap kayak PHP, jadi dia memilih untuk dia yang mundur aja. Ada yang perasaannya sibuk banget, jadi nggak bisa ada waktu untuk pikirin soal urusan hati. Jadi dia sibuk banget, nggak ada waktu buat mikirin cinta-cintaan ya, dan baper-baperan. Jadi dia fokusnya ya ke karir aja, ke pekerjaan. Ada yang perasaannya memang belum, ya nggak ada kepikiran atau belum ada kepikiran untuk sebuah ikatan. Suka-suka santai aja ya, emang liberal, bebas banget. Dia nggak mau yang gimana dan harus gimana di hubungan ini. Nggak mau terikat juga bisa. Ada yang dia juga stres sama dianya, sama pekerjaannya, jadi dia nggak mau makin stres karena hubungan ini, karena kedekatan kalian. Oke, sekali lagi terakhir sekarang kita cari tahu apa yang ingin dikatakan oleh pengagum rahasia kamu. Kalian apakah sudah tahu orangnya? Cari aja ini orang yang marah-marah terus sama kamu. Yang dia ingin katakan, aku tuh kayaknya pengen komunikasi deh sama kamu, karena dia masih baper di sini ke kamu. Tapi yang suka bikin dia nggak komunikasi adalah pekerjaan dia sih. Kayak dia lebih fokus ke pekerjaan, dan pekerjaan dia benar-benar menyita waktu dia banget. Jadi dia ya dia mikirnya tuh pekerjaan lebih penting. Nah itu yang harus dia pentingin atau dia dahulukan, ya kan. It doesn't means you are not important, but the career is most important for them, gitu ya. Dan di sini yang mau dia katakan, dia tuh overthinking banget sebenarnya, dan dia terbebani. Entah apa yang menjadi beban dan overthinking, dia terbebani karena perasaan dia sendiri, karena kedekatan ini. Kayak gue suka sama lo, tapi gue nggak bisa nih maju. Atau kayak gue suka sama lo, tapi tuh gue nggak bisa buat memaksakan diri untuk tetap dekat, tetap maju. Ada banyak hal yang harus gue pikirin dan pertimbangin. Kalau makin dekat, yang ada terkesannya kayak dia kasih harapan ke kamu, dan sedangkan dia nggak bisa kasih apa-apa, nggak bisa kasih harapan, atau dia belum siap untuk hubungan yang serius gitu. Takutnya kamu memaknai hubungannya, dia serius ke kamu, ternyata dia belum sesiap itu untuk suatu hubungan serius, dan dia juga takut nanti malah menyakiti kamu. Nah itu ya bla 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 lah, itu banyak lah pertimbangannya. Itu salah satunya aja mungkin yang bisa aku kasih tahu, atau ya mungkin itu contohnya aja lah ya. Apa yang ingin dia katakan, dia tuh tipenya maskulin banget sebenarnya. Dia tipe yang all in, all out kalau dia mau ngejar orang sebenarnya. Tapi dia kayaknya adalah yang dia beratin. Ya kamu berdoa aja lah kalau kamu emang suka juga sama dia. Yang mau dia katakan adalah sebenarnya dia tahu nih hubungannya bahaya banget buat dia, dan dia kayaknya nggak bisa benar-benar pergi, lepas atau lupain kamu, karena ini kayak udah terikat. Aku lihat di sini. Ya aku tuh ada perasaan sama kamu, tapi juga kayaknya dia ada seseorang yang lain. Kalau dia ngerasa dia punya hubungan saat ini dan itu serius banget, sorry to say, dia akan melepaskan kamu. Ya, walaupun dia ada perasaan di sini aku lihat. Tapi bisa juga kayak kalau dia ada pilihan lain, dia pernah se-effort itu, tapi entah kamu mengabaikan atau ada masalah, akhirnya mungkin dia mencoba untuk mengikhlaskan kamu. Mengikhlaskan dan kayak ya udah, terlihat kayak dia tenang, santai, tapi padahal mungkin nggak setenang itu sebenarnya dia pun. Dan mungkin dia bisa bilang kayak, maaf kalau aku tuh kayak diam aja, nggak bergerak, nggak action, atau terkesan kayak
nggak peduli, tapi itulah yang dia pilih. Dia nggak mau terlalu banyak cincong, ngomong-ngomong, bicara, takut salah ya. Kayak yang tadi aku bilang, dia sangat hati-hati banget memperlakukan kamu. Dan apa yang ingin dia katakan, dia ngerasa sekarang udah jauh banget sama kamu. Ada perasaannya, ada, cuma entah ya, dia sadar dia punya perasaan, tapi malah dia ingin meninggalkan, pergi atau ngejauh dari kamu, karena dia tahu ini hubungannya kayak nggak mungkin, impossible banget buat dijalanin, atau ini kayak terlalu besar hambatannya ya, dan sulit buat dicapai untuk satu titik healthy relationship atau happy ending gitu. Jadi orang ini mengabaikan, sekalipun dia kangen, sekalipun dia ngerasa kamu tuh seseorang yang dia pengen banget, atau kayak seseorang yang pengen dia kejar, tapi sulit banget. Dan dia sering kayak ada di energi negatif atau nggak baik-baik aja ketika itu berkaitan sama kamu. Iya, sedih deh ya kan, padahal cuma 4 kartu tapi sedih banget ya. Oke, I still have one. Tadi aku mau bacain, tapi masih ada 1 kartu dipegang, tanggung lah ya. Yang mau dia katakan, kamu dunianya, tapi sayangnya dia tipe yang bersabar banget kalau berurusan sama kamu, kayak yaudah nanti dulu, ntar dulu, atau sabar-sabar deh gitu. Sebenarnya dia ada hal yang dia harus fokuskan, tapi gara-gara kamu dia jadi teralihkan. Jadi seringlah dia ingat kamu, mikirin kamu, fokusin kamu, padahal tuh ada banyak hal lain yang harus dia fokusin, tapi dia jadi teralihkannya ke kamu. Jadi kayak lagunya Afgan ya, kamu mengalihkan duniaku, hahaha. Apalagi ya, atau bisa juga sebenarnya dia tuh suka banget sama kamu, fokusin kamu, mikirin kamu, tapi dia pura-pura nggak suka, pura-pura nggak peduli. Mungkin itu yang memang sengaja dia pilih, dia nggak peduli, dia nggak suka, supaya ya kamu taunya gitu. Jadi kamu nggak mikir kayak dia tuh sebenarnya suka sama gue, tapi kenapa dia tuh kayak nggak jelas, bingung atau apa. Nah dia juga nggak mau punya image yang jelek di mata kamu. Jadi itu aja deh guys, kenapa jadi dalam banget ya, padahal cuma pengagum rahasia. Ini berarti orangnya kamu tahu banget sih, berarti nggak rahasia banget tidak sebenarnya ya. Ya udahlah, kita akhiri ya guys ya. Aku nih reading masih pakai baju tidur guys. Belum mandi, belum sholat duha. Sarapan udah sih, tadi aku sarapan yogurt sama buah naga dan kopi sedikit biar mataku melek. Semalam aku lumayan sedikit agak malam tidurnya, tapi aku niat banget gue pengen bikin video pagi. Oke, semoga you guys enjoy dan senang sama video ini. Oke, kita nanti lanjut di tema berikutnya. Dia pengagum rahasiamu. Mungkin aku terlihat seperti banyak bicara di video ini, tapi balik lagi ya, kalian fokus aja sama isinya. Kalau nggak suka, di skip aja ya. Easy way to out. Jangan pusing-pusing ya, jangan bingung-bingung. 2006 please, jangan jadi orang bingung. Ya, jangan jadi orang bingung buat untuk orang lain juga. Aries, Virgo, Sagittarius, Taurus, Pisces, Leo, Capricorn, Aquarius. Inisial huruf orang yang bingung. Enggak deh. Inisial huruf pengagum rahasiamu. Kalau kalian jauh dari orang yang bingung di tahun ini, pasti hidup kalian lebih happy. Karena deket sama orang bingung itu pusing, tau gak sih? Gak ada happy-nya, gak ada manfaatnya, gak ada untungnya gitu kan. Malah dibikin bingung. Mending kalau dibeliin BMW gitu ya, bingung ya udah dikasih BMW ya, happy. Tapi ini kalian gak dikasih apa-apa. Ada huruf Q, G, Y, J, S, L, M, N, B, I, C, T. Tapi aku tuh bukan gold digger kak, aku nggak matre, aku cukup cintanya dia aja. Ya udah, terusin aja bingungnya, aku nggak akan maksa. Anyway, thank you guys for watching ya. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.